Kalau sahabat taat kepada Allah dan Rasulnya itu biasa, kata Nabi, karena engkau bersamaku, hidup bersamaku. Tapi ada nanti di akhir zaman, umatku tidak pernah melihatku tapi dia taat kepadaku. Mudah-mudahan yang dirindukan oleh Nabi kita semua yang ada di sini. Karena kita nggak pernah lihat Nabi bersama Nabi, tapi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya kalian akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki sering sholatnya di rumah, itu namanya laki-laki KW, laki-laki solehah. Ibu-ibu, bapaknya, anaknya yang laki sering sholat di rumah, pakaiin jilbab. Jangan kesinggung, ya jangan marah. Kenapa? Laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kalau nggak ada pandemi, lagi aman dan sebagainya, berangkat ke masjid. Kalau khawatir dan sebagainya ya boleh ya di rumah. Tapi sahabat Nabi itu sholatnya di masjid ya. Kemudian boleh nggak naik kendaraan ke masjid? Boleh. Tapi paling afdol kalau kita udah menetap sebuah tempat, paling afdol itu jalan kaki. Semakin langkah semakin jauh pahalanya makin besar. Ini luar biasa. Kata Umar bin Khattab, diomelin orang yang di masjid doang, berangkat carilah nafkah, harus ada ikhtiarnya, bergerak, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Dulu Maryam itu saat dia hamil udah gak kuat, disuruh menggerakkan pohon kurma. Orang yang hamil posisi mau melahirkan, apa tenaganya? Maksudnya yang kita ambil di sini adalah ikhtiar. Bodoh amat masalah sukses atau enggak, yang penting ikhtiar. Kita udah tawakal, udah ada ikhtiar. Apa sih tenaganya orang yang mau melahirkan? Minum aja susah, makan habis susah. Kalau Anda punya istri, mungkin kalau lagi memuncak diajak ngobrol udah nggak mau. Itu tandanya udah nggak bisa senyum, tandanya sakit banget, ya kan? Udah nggak bisa bicara, nggak bisa ngobrol, udah fokus, ya kan? Apalagi disuruh dorong korma, ya, apa yang terjadi? Tenaganya apaan sih? Tapi harus ada ikhtiar. Akhirnya jatuh itu. Buahnya bisa dinikmatin. Intinya kita ikhtiar maksimal, tawakal udah. Allah yang memberikan jalannya, caranya dan sebagainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا:
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua, dosa-dosa kita yang besar, yang kecil, yang terlihat maupun yang kita sembunyikan, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah berikutnya kita menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, rupa kalian, harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat amal dan hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ihsan Cinere yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tanggal 12 Rajab. Kebiasaan para salafus saleh, bahkan para sahabat, para tabi'in, orang-orang terbaik di zaman Nabi, khairun nas, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku dan setelahnya dan setelahnya. Bagaimana mereka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu jauh-jauh hari. Kalau kita minimal dari bulan Rajab ini, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Itulah para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan seterusnya, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya setelah Ramadan, agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan juga diberkahi bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita semua ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau orang mengetahui kedahsyatan, keistimewaan Ramadan, niscaya dia menginginkan
seluruh bulan, 12 bulan adalah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bulan Rajab ini tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an, tapi dijelaskan di dalam tafsir, dijelaskan dalam hadis. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, bulan haram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terpisah bulan Rajab antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, Al-Muharram. Tandanya Allah menginginkan kita baik dalam kehidupan kita. Innamal a'malu binniyat. Niat itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari Muslim, hadis arba'in yang mungkin sering dibahas di sini oleh guru-guru kita. Itu bab kitab awalnya membahas tentang niat. Niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai melakukan aktivitas, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal: 1, beriman kepada Allah, 2, ikhlas menjalankannya, 3, sesuai dengan tuntunan Nabi, 4, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akhir tahun Allah Subhanahu wa taala juga menutup bulan dengan bulan haram. Allah menutup tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Berarti Allah menginginkan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah menginginkan kita awalnya baik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sebagaimana dahulu Allah selamatkan kita saat kita baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik, beriman, husnul khatimah. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah khusyuk semua kayaknya nih ya. Zikir, ibadah, nunduk-nunduk, bangun-bangun nih kajiannya cepet banget ya. Itu tandanya khusyuk ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu kalau saya mengganggu waktu istirahatnya ya. Mohon maaf. Silahkan dilanjutkan. Kenikmatan yang paling agung salah satunya adalah kita bisa istirahat dengan nikmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itu nikmat ya. Gak ada jaminan kita setelah tidur bisa bangun lagi. Apalagi saat kajian ya kan. Belum tentu balik. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nih luar biasa nih ya. Jadi kalau di luar negeri orang-orang itu susah tidur, benar gak? Dia perlu ada bantuan, ada pil madi, pil mudore, pil amr ya. Dia butuh itu, akhirnya baru dia bisa tidur. Susah tidur. Orang ngeluh susah tidur ya. Ke dokter dan sebagainya. Ada diceritakan orang Jepang itu ya, saking disiplinnya, jadwal bunuh diri ada waktunya ya. Jadwal bunuh diri ada waktunya.
Mungkin juga di Australia kalau tidak salah, saya pernah lihat di wilayah-wilayah lain. Jadi tempat bunuh diri itu ada, disiapin. Di sini ada nggak? Ya, di Cinere ada nggak nih? Tempat bunuh diri, bukan buang hajat, bukan. Tempat bunuh diri disiapin. Ini kalau tidak salah di Australia, saya lihat itu ada tebing tinggi, bawahnya itu lautan, tinggi banget. Kemudian di situ ada telepon, ya, ada yang bisa dihubungin. Kira-kira sebelum wafat itu ngasih wasiat lah, wasiat. Atau yang kedua konsultasi dulu, sebelum mati konsultasi dulu, kali-kali ada perubahan. Itu ada tempatnya. Habis itu kalau nggak enak ngejelasinnya, galau dan sebagainya, dia nggak paham, lompat. Itu urusan Anda lah. Nah, di Jepang juga ada seorang muslim ketemu sama orang yang non muslim. Kalau orang disinggung kafir sekarang marah, ya kan? Kopar kafir disebut, marah dia. Padahal orang kafir itu bahasa Al-Quran, orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal non muslim, ya kan? Itu bahasa Quran. Orang yang paham bahasa Arab aja nggak kesinggung, ini kita bukan orang Arab kesinggung, ya kan? Ada yang lama banget di Arab, lama bertahun-tahun nggak bisa bahasa Arab dia, kontak, ya. Di Arab dia nggak bisa bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, mimpinya aja bahasa Arab, ngomong bercandanya bahasa Arab, kecil dia bisa bahasa Arab, ya kan? Abu Jahal, kalah kita kepasehannya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abuan, ya. Ini luar biasa. Nah, jadi dia nggak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah, tinggal istiqamah hingga husnul khatimah. Enak hidup di zaman Nabi. Belum tentu Anda sebagai sahabat Nabi membela Nabi, jangan-jangan Abu Lahab lagi ntar, Abu Jahal lagi. Nauzubillah min dzalik, belum tentu, ya. Alhamdulillah kita walaupun bukan orang Arab tapi mencintai, memuliakan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat taat kepada Allah dan Rasulnya itu biasa, kata Nabi, karena engkau bersamaku, hidup bersamaku, tapi ada nanti di akhir zaman umatku tidak pernah melihatku tapi dia taat kepadaku. Mudah-mudahan yang dirindukan oleh Nabi kita semua yang ada di sini. Karena kita nggak pernah lihat Nabi bersama Nabi, tapi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya kalian akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kedahsyatan yang Allah berikan kepada kita. Allah menginginkan awal kita baik, kemudian akhir kehidupan kita juga baik. Di bulan Rajab ini kita penting sekali untuk meningkatkan amal saleh. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan dosa di bulan haram. Berarti di bulan-bulan lain boleh dong, sama nggak boleh juga. Tapi terlebih lagi di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Nggak boleh kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa, naudzubillah, nastagfirullah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Begitu juga Allah Maha Adil, kita melakukan amal soleh di bulan Rajab ini maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal soleh dan dijauhkan maksiat serta dosa. Kata ulama, bulan Rajab ini saatnya kita menanam, Sya'ban saatnya kita menyiram, Ramadan saatnya kita memanen. Puncaknya ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tema kita adalah tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Makan, minum, kemudian mungkin berkeluarga, lalu mati. Apa bedanya sama hewan?
Hewan juga makan, diminum, keluarga, kawin, selesai, mati. Nggak ada bedanya dengan hewan kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita. Makanya kita juga harus tahu dan paham apa tujuannya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Harus paham dan tahu, jangan nggak tahu, nggak mau tahu dan sebagainya, pasrah. Makanya usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Yang lebih dari itu enggak banyak. Siapa di sini usianya 69? Siap-siap tahun depan, ya. Namanya umur, enggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu duluan. Tapi kalau dilihat dari fisik, kemungkinan saya duluan, takziah ke rumah bapak ibu, ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, ya. Jadi itu kita harus mempersiapkan, nggak selamanya kita di dunia. Dan kita beda dengan umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu. Dakwahnya saja Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berarti umur umatnya ada yang di atas 1000 tahun. Lama nggak ada di dunia? Lama. Nah, kita termasuk umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu, dia beriman kepada Allah, jelas kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga adalah Al-Qur'an. Dan kita dihadirkan bulan Ramadan. Kita dihadirkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan seluruh yang kita lewati Ramadan diterima oleh Allah amal ibadah saleh kita. Dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Kalau dihitung itu 83 tahun plus 4 bulan. Ya. Atau kata Ibnu Katsir 84 tahun plus 3 bulan. Nah, ini luar biasa. Pahalanya kalau saat malam ini Lailatul Qadar, anggap ini maghrib, masuk Lailatul Qadar, kita sholat 2 rakaat lalu wafat contohnya, itu dihitung 1000 bulan. Ngajinya Alif Lam Mim berhenti, itu dikali 1000 bulan. Ini luar biasa. Pahalanya, sholat malamnya, baca Qur'annya, sodakohnya 1000 bulan tuh, nggak main-main. Kapan itu Lailatul Qadar? Ya, ada menyebutkan genap atau ganjil. Padahal genap dan ganjil itu urusan pemerintah, ya kan? Genap dan ganjil. Supaya kita dapat dari malam awal sampai akhir kita ibadah. Insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa tugas kita di dunia ini? Tugas kita di muka bumi ini, dilahirkan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua berzikir kepada Allah, semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 makhluk yang tawar-menawar dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah jin, yang kedua adalah manusia. Jin udah urusan dia, jangan dibahas-bahas jin. Ini udah ada urusannya dia. Emang sifat jin tuh nggak kelihatan. Kalau manusia nampak, sholat subuhnya kelihatan. Kalau jarang kelihatan berarti dia jin, ya kan? Jangan-jangan jin nih jamaah. Subuh nggak ada, zuhur nggak ada, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Datang bulan kali dia. Emang dia perempuan, laki-laki, sibuk dah, husnuzonnya terus, ya. Tahu-tahu udah dikubur dia. Ya. Ada orang dia mimpi, dia wafat, kemudian dikafanin, ya, kemudian disolatin, dikuburin. Dia nyangka mimpi, ternyata beneran dia mati. Tuh kan jadi pada bangun, ya kan?
ternyata dia mati beneran. Nah, mumpung masih hidup, masih ada nafas, perbanyaklah kita untuk beramal soleh. Ya, kehidupan kita dari 60 tahun contohnya tadi ya, 60 tahun. Kita kalau dihitung-hitung 60 tahun ya, kalau di akhirat itu satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Benar gak? Kita kan belum pernah kesana kan. Kalau dihitung-hitung kira-kira 60 tahun ya, itu sama aja kita hidup cuman kira-kira satu setengah jam dah, atau setengah jam kali. 1,5 jam kita hidup, sebentar nggak? Sebentar banget. 60 tahun nggak berasa. Mungkin udah ada yang 60 tahun sekarang atau lebih dari itu. Dulu anak-anak, sekarang udah punya anak, tahu-tahu udah punya cucu, ya kan? Nggak berasa. Cepet sekali perjalanan, ya. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita menuju alam akhirat. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Saat tiba datang malaikat, mau ngapain ke sini malaikat? Ya, malaikat pencabut nyawa mau ngapain? Enggak, dia enggak mau ngapa-ngapain, dia mau silaturahim aja, mau datang aja. Ya, ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau kamu nanti datang lagi, tolong kasih tahu jauh-jauh hari. Berarti kalau dia datang lagi, berarti dia mau mencabut nyawanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kan? Kan dia malaikat mencabut nyawa nih. Apa yang terjadi? Ya udah sepakatlah kira-kira begitu. Mungkin sebulan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, baru sampaikan kita mau datang ke sini. Tiba-tiba itu malaikat, berjalannya waktu, datang lagi ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu nggak menyampaikan jauh-jauh hari kepada saya? Bukankah pernah kita sepakati dan sebagainya? Kata malaikat, bukankah tanda-tanda itu udah datang? Nggak perlu dikasih tahu, tanda-tandanya udah datang. Apa diantaranya? Kita sudah mulai beruban. Itu tanda-tanda kematian. Habis ini cek udah ubanan belum? Ya. Kemudian kita sudah mulai melemah. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang kecil, anak-anak, remaja, muda nggak mati, bisa wafat, ya. Yang tua mah jelas. Tapi namanya umur nggak mengenal tua, kemudian juga nggak mesti sakit. Orang ditungguin sakit semua, mati semua. Yang abadi, yang bertahan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat singkat kita ini hidup di dunia ini, maka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah.
antara rukun Islam. Haji dah buruan, daftar. Anak baru lahir, daftarin. Kalau ada kesempatan, ada waktu, istri anak ada kesempatan. Ya kalau mau yang cepat, yang plus lah, banyakin duit, ya kan? Nah, jadi nggak semua orang susah belum tentu haji. Nggak bisa haji, bisa haji. Bahkan ada orang yang tua, yang susah, dia haji. Yang digendong oleh anaknya, dia haji. Yang nafasnya Senin Kamis, model macam kita nih, ya Senin Kamis yang udah mau wafat berangkat di sana, bahkan cita-citanya wafatnya di sana. Banyak orang yang susah, nggak bapak-bapak, ibu-ibu, baik fisiknya, tenaganya, hartanya susah, tapi dia berangkat haji. Penuh dengan perjuangan, nggak gampang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita wajib optimis dalam kehidupan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilallah, insya Allah masuk ke dalam surga. Ya, jadi kita harus optimis, kemudian juga harus maksimal. Jangan dibilang orang lain nggak maksimal dalam ibadah, luar biasa. Kemudian ada lagi ibadah tahunan, ya, ibadah salat Id, ada Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada ibadah bulanan, Ayyamul Bid, ya, puasa 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kemudian ada lagi ibadah pekanan, ibadah sholat Jumat. Boleh nggak wanita ke masjid? Boleh. Sekarang aja ke masjid. Giliran ke masjid dilarang, ke mall boleh. Ini suami Fir'aun nih, ya. Giliran ke masjid kagak boleh, ke mall boleh. Ya, jadi silahkan, nggak ada larangan. Bahkan sahabiat, ya, wanita solehah zaman Nabi, sholatnya juga banyak yang ke masjid. Datangnya nggak ketahuan, pulangnya nggak ketahuan, shopnya paling belakangan, semangat mendengarkan ceramah dan sebagainya. Nah, ini jarang kita kaji nih. Nggak ada larangan wanita ke masjid. Kemudian juga apalagi laki-laki. Kalau laki-laki sering sholatnya di rumah, itu namanya laki-laki KW, laki-laki solehah. Ibu-ibu, bapaknya, anaknya yang laki sering sholat di rumah, pakaiin jilbab. Jangan kesinggung, ya, jangan marah. Kenapa? Laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Kalau nggak ada pandemi, lagi aman dan sebagainya, berangkat ke masjid. Kalau khawatir dan sebagainya, ya boleh, ya, di rumah. Tapi sahabat Nabi itu sholatnya di masjid, ya. Kemudian boleh nggak naik kendaraan ke masjid? Boleh. Tapi paling afdol, kalau kita udah menetap sebuah tempat, paling afdol itu jalan kaki. Semakin langkah, semakin jauh, pahalanya makin besar. Ini luar biasa, ya. Di sini ada nggak yang berangkat dari rumahnya sejam sebelumnya? Ada ya? Sejam, luar biasa pahalanya. Muter-muter dulu tuh dia. Saya berangkat dari rumah itu 3:4 lewat lah, beda tipis kita, ya. Tapi naik kendaraan, coba jalan, pahalanya banyak banget. Sampai sini zuhur. Itu pahalanya dahsyat, jangan dibilang enggak. Kalau kita jalan lebih dahsyat, karena sahabat punya unta, punya kuda, tapi dia nggak berangkat pakai kendaraan. Tapi kalaupun nggak bisa juga, berat susah apalagi jauh, ya boleh juga, silakan. Tapi lebih beda orang yang berjalan penuh dengan perjuangan dan sebagainya, pahalanya jauh lebih dahsyat. Tapi daripada nggak sholat, ya udah berangkat dengan kendaraan. Tapi yang jelas pahalanya lebih dahsyat orang yang lebih berkorban, ya, capek jauh dan sebagainya. Ada sahabat yang mau rumahnya itu didekatkan ke masjid, kata Nabi jangan, udah kalau jauh-jauh aja, ya, kalau pahalanya besar dan sebagainya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi ibadah harian, ya, ibadah harian, sholat 5 waktu, afdhalus sholah, ya. Sholat seafdol-afdolnya itu sholat 5 waktu, sholat wajib. Kemudian ada namanya sholat sunnah sebagai tambahan. Afdhalus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Seutama sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Waktu lalu saya sampaikan dalam khutbah, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa muliakan di dunia apalagi akhirat. Kebiasaan para salafus saleh, alaikum biqiyam fa innahu da'bus salihina qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah,
cara Allah mengampuni dosa kita, cara Allah mengabulkan doa kita. Kalau kewajiban minal khaliq ilal makhluk, dari Allah kepada manusia, itu wajib. Sahabat nggak terkenal karena wajib. Wajib itu udah lewat semua. Kemudian mereka terkenalnya karena yang sunnah. Ini wajibnya bablas, sunnahnya semangat. Gagal paham juga namanya. Kadang-kadang kita sahur sunnah nggak sahur? Sunnah kan? Karena sahur barokah, penuh dengan keberkahan. Maka kita sahur, kata saharu. Kita sahur kekenyangan, ya kan? Akhirnya nguap, lama-lama tidur, bangun-bangun azan zuhur, bablas subuhnya. Subuhnya malah nggak ke masjid, nggak berjamaah di masjid. Sunnah bagus, sholat malamnya bagus, jamaahnya jangan ketinggalan. Karena seutama sholat adalah sholat 5 waktu. Setelah itu sholat malam paling dahsyat. Orang kalau sholat malam imannya lagi di atas rata-rata, imannya lagi mantap, nggak gampang itu. Semua bisa bangun malam, tapi nonton bola. Juventus versus MU, karena Cristiano Ronaldo udah murtad, kalah dia sama Juve ya, karena keluar dari Juve. Nah jadi pentingnya ibadah sholat malam. Ada namanya qiyamul lail. Kalau kata ulama, qiyamul lail adalah sholat malam sebelum tidur. Isya, habis isya sholat malam itu sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Kalau tahajud adalah tidur dulu, bangun sholat tahajud, bangun malam ya. Yang utama setelah tidur ya. Kalau mengkhawatir seperti Abu Hurairah, mempunyai kesibukan periwayatan hadis paling banyak, dia selalu sholat witir sebelum tidur. Mungkin dia khawatir dan sebagainya. Kalau dikomentari oleh Imam Nawawi, lebih utama adalah kita tidur dulu, kemudian baru bangun sholat malam. Kalau kata Syekh Ali Jaber, nggak mesti panjang juga. Saya boleh nambahkan sedikit ya. Kita 2 rakaat sebelum subuh itu sholat malam, udah. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat malam. Makanya jaraknya antara isya ke subuh jaraknya jauh. Allah menginginkan kita selalu mengingatnya. Nah dari subuh ke zuhur jauh juga, makanya ada sholat duha. Allah gak akan meninggalkan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Sebelum melakukan aktivitas, sempat-sempatnya dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pedagang tukang lontong sayur, ada di wilayah Depok juga. Sebelum dia berangkat, dia mampir ke masjid, kemudian dia sholat duha, baru mencari nafkah. Ini luar biasa. Bahkan orang dagang saat azan ditinggalin itu. Orang saat kerja, ya kan, biasanya 11:30 keluar istirahat, kan mau nyari makan. Menjelang azan, bukan panggilan sholat, panggilan makan, ya kan? Mungkin dianggap maghrib, ya, maghrib. Aku tahu khawatir terlalu ramai nanti, makan dulu dia. Akhirnya pedagangnya ini yang jual dia mau sholat dulu, bener nggak? Jadi kebeli nggak dia? Jadi kebeli nggak nih tukang somai atau batagor, tukang gado-gado? Jadi kebeli nggak? Nggak ada yang jawab nih. Kan 11:30 sampai zuhur atau sampai 1:30 orang lagi memburu makanan, dia sholat, ditinggalin nggak tempatnya? Ditinggalin nggak? Jadi laku nggak dia? Itu kan logika kita, benar nggak? Tapi ditinggalin. Ini berat. Makanya orang beriman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Habis sholat Jumat boleh kita bertebaran di muka bumi, mencari nafkah, mencari ilmu dan sebagainya. Jangan membuat harta kita atau usaha kita lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ini pengakuan yang mau beli ya, saya tetap bertahan mau beli makanan ini, menungguin orang itu sholat. Bayangin coba, yang tadinya nggak mau beli jadi beli gara-gara ngelihat orang mau beli. Itu siapa yang menggerakkan itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak percaya. Allah Ar-Razzaq, nggak usah khawatir, rezeki kita nggak akan ketukar. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang, oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Rezeki kita gak bakalan ketukar sama kambing. Kambing makan nasi goreng kita makan rumput dia, gak bakalan. Bener gak? Gak bakalan ketukar. Jangan susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga punya mobil baru sesek nafasnya, bener gak? Covid, ya kan? Enggak, ada sesek, kenapa? Itu bukan mobil dia supir, gokar, punya orang, tenang aja, bukan punya dia. Motor juga motor orang. Ini panik gak? Anak sekarang kan gitu, gak usah panik. Rezekinya udah ada, Allah yang mengatur. Anda tempuh dengan yang haram, Anda tempuh dengan yang halal, sama. Enakan halal atau haram? Mendingan halal banyak,
daripada haram sedikit, ya kan? Ya iyalah, masa iya sih, ya kan? Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak, halal, berkah. Nggak cukup dengan amin, harus ada ikhtiar, ya. Harus ada ikhtiar. Nggak mungkin kita lagi bengong, lagi zikir ketiban emas. Yang ada emas-emas, ya. Kata Umar bin Khattab, diomelin orang yang di masjid doang, berangkat carilah nafkah, harus ada ikhtiarnya, bergerak, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Dulu Maryam itu saat dia hamil udah gak kuat, disuruh menggerakkan pohon kurma. Orang yang hamil posisi mau melahirkan, apa tenaganya? Maksudnya yang kita ambil di sini adalah ikhtiar. Bodoh amat masalah sukses atau enggak, yang penting ikhtiar. Kita udah tawakal, udah ada ikhtiar. Apa sih tenaganya orang yang mau melahirkan? Minum aja susah, makan aja susah. Kalau Anda punya istri, mungkin kalau lagi memuncak diajak ngobrol udah nggak mau. Itu tandanya udah nggak bisa senyum, tandanya sakit banget, ya kan? Udah nggak bisa bicara, nggak bisa ngobrol, udah fokus, ya kan? Apalagi disuruh dorong-dorong porong korma, ya, apa yang terjadi? Tenaganya apaan sih? Tapi harus ada ikhtiar. Akhirnya jatuh itu. Buahnya bisa dinikmatin. Intinya kita ikhtiar maksimal, tawakal udah. Allah yang memberikan jalannya, caranya dan sebagainya, ya. Kemudian ada ibadah jam, menit, bahkan detik, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Adalah Nabi senantiasa mengingat Allah setiap saat, jam, menit, detik. Orang yang sebentar saja tidak ingat Allah, setan menjadi temannya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sebentar saja tidak ingat Allah, maka hidupnya berpaling dari Allah, hidupnya susah dan sumpek. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang beriman senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang dia, nggak gelisah, nggak galau. Apa yang menyebabkan kita gelisah? Dosa. Apa yang menyebabkan kita cemas, khawatir dan sebagainya? Macam-macam dah. Karena banyak maksiat dan dosa di dalam diri kita. Inna likulli syai'in thaqalatun. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati yang paling dahsyat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Imam kita kan tadi baca, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman disebut nama Allah getar, dibacakan ayat Allah meningkat, memuncak keimanannya. Gimana mau getar, gimana mau muncak, sedangkan dia nggak ngerti apa yang didengarkan. Wa antum sukaro, kalian mabok, tidak paham apa yang kalian ucapkan. Jamaah haji kita banyak nggak kalah dengan korupsinya, benar nggak? Dia nggak paham, hanya ritualitas. Imamnya bacanya bagus, ada jamaah yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget, ya. Ya nggak enak yang lain nangis, masih saya nggak nangis, ya kan? Berarti dia nggak paham. Dia mau menamakan anaknya apa-apa yang ada dalam Quran bagus gak? Bagus, datangnya dari Allah, bukan dari Nabi. Allah ini yang menurunkan Al-Quran. Kalau Nabi ngaku-ngaku ini Al-Quran buatan dia, maka dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu latin. Asli dari Allah, semua nggak ada ragu sedikit pun, nggak ada buku sekarang dah. Pasti di awal pengantarnya kalau kritik dan saran, ada kesalahan mohon dimaklumi, bangun berikan masukan dan sebagainya, kan begitu kan di awal buku-buku kan. Tapi Quran di ayat-ayat awal halaman pertama dalam surah Al-Baqarah, la raiba fi, ini Quran nggak ada keraguan. Kalau kalian ragu coba buat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi surah, datengin satu surat, bisa nggak? Nggak bakalan. Baik kita Allah lemahkan, apa emang nggak bisa? Jin manusia kumpul buat Quran, satu ayat aja nggak bisa. Akhir tazkirah, tandingan Quran, isinya ngaco dah tuh, dibolak-balikin tuh ayatnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah Quran benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mau menamakan anaknya yang ada di dalam Al-Quran, dibuka secara random, acak yang pertama kali yang dilihat itu adalah nama anaknya. Bagus nggak? Dibuka Jahannam. Ada nggak Jahannam dalam Quran? Ada. Jangankan Jahannam, patkai juga ada. Khinzir, babi, ada dalam Quran. Khinzir anaknya dalam Quran, khinzir bagus. Bukan khinzirnya bagus, Quran nggak ada salahnya. Anda yang nggak paham. Korun juga ada. Kenalkan nama anak saya Fir'aun, ada di dalam Quran. Fir'aun ada nggak? Ada. Tapi dia nggak baik. Contoh yang sangat buruk. Contoh yang sangat baik ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi catatan kita, berarti kita hidup di dunia ini ibadah. Mencari nafkah pun bernilai ibadah. Kemudian menuntut ilmu juga ibadah. Kalau semua diniatkan karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, berarti apa? Kita kalau terlampau soleh, misalnya subuh nih, orang masa ya subuh, orang ini teman-teman cuma 2 rakaat, saya nih 4 rakaat, bayangin coba, diterima nggak? Karena terlampau soleh, diterima nggak? Nggak diterima, karena nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Atau bahkan kita korupsi, atau mungkin kita lebihin kan, wah sholat ini masih maghrib 3 rakaat, saya 4 deh, gitu, benar nggak? Diterima nggak? Nggak diterima. Begitulah kalau kita mencari nafkah, mencari ilmu, diposisikan sama seperti ibadah. Kan jawabnya tadi Bapak Ibu begitu, benar nggak? Mencari nafkah ibadah nggak? Menuntut ilmu ibadah nggak? Berarti menuntut ilmunya nggak boleh menuntut ilmu yang kebatilan. Kemudian kalau kuliah atau sekolah nggak boleh nyontek, benar nggak? Dulu guru saya itu datang nggak dijagain saat kita kuliah atau namanya sekolah, ujian tuh nggak dijagain. Dia buka pintunya, dibuka sesekali, dia ngomong ittaqillah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafullah, digoda oleh Zulaikha, saya takut kepada Allah. Zaman sekarang ini kesempatan gitu loh, benar nggak? Jadi apa namanya, setan itu menguji, menggoda orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau model kita gini nggak usah diuji, kita juga roboh sendiri, lagi kajian tidur, bener nggak? Nah, saya cerita tadi yang orang Jepang, belum selesai tadi. Orang Jepang ada waktunya dia apa namanya jadwal bunuh diri. Pas mau diajak sama orang Islam, ayo ikut saya. Kamu mau kemana? Saya mau bunuh diri. Kalau enggak, anggaplah 7:30, 5 menit lagi saya ada jadwal bunuh diri. Kalau enggak terlambat, nanti ditutup. Ya kan? Bayangkan coba, bunuh diri ada jadwalnya. Kata orang Islam, ikut saya. Kemana dia? Dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid, dia duduk di pelataran. Ada kajian, ada ibadah, ada sholat dan sebagainya. Akhirnya angin cepoi-cepoi dan sebagainya, lama-lama dia tidur. Kata dia, tempat apa ini? Ini masjid paling utama di dunia nih, paling mulia tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bilang apa? Kenapa saya mau bunuh diri? Selama 2 pekan, sepekan 2 pekan ini saya nggak bisa tidur. Alhamdulillah di musola, di masjid bisa tidur. Khotib berlangsung jamaah. Nikmatnya tuh di masjid. Ya, itu dia belum dengerin kajian langsung, dia belum menjadi orang beriman. Akhirnya apa? Dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat juga yang susah dan galau saat dia nembak, ngelamar, Julaibib namanya. Dia melamar seseorang, jangankan itu, budak dia lamar, dia tolak. Bayangin ya, seorang budak dia lamar oleh sahabat, dia tolak. Berarti kan ini sahabat ya gitu dah, nggak perlu dijeruh, ya kan? Budak ditelamar, dia nolak. Bayangin coba. Kalau kata apa namanya, kata Nabi Muhammad SAW, kamu ini dapat jodoh, ya, dapat jodoh di dunia, cantiknya luar biasa dan sebagainya. Kalau bahasa sekarang itu, bapak ganteng banget, kan pernah nggak kita gitu? Ini singgungan apa muji nih, benar nggak? Pak ganteng banget pak, ini berarti kita jelek nih, ya kan? Bapak kurus banget langsing ya pak, jempolnya, ya kan? Wah ini singgungan. Mungkin dia maksudnya begitu, Nabi ngeprank ya kan? Karena sahabat Nabi ngeprank nih. Dia nanyanya itu, Nabi, saya dapat jodoh nggak di surga? Bayangin coba, di akhirat saya dapat jodoh nggak? Bukan di dunia, bukan. Dia nanya, nanti di akhirat saya dapat jodoh nggak? Karena dia udah putus asa, bener nggak? Karena di dunia udah nggak bakalan. Di akhirat saya dapat jodoh nggak? Kata Nabi, jangan dan di akhirat. Kamu di dunia aja dapat, udah wanita cantik, soleha, kaya, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau nggak? Nih bapak-bapak, calonnya soleha, hafizoh, cantik, kaya, pinter, mau nggak? Satu masalahnya, bapak semangat banget nih mau nambah lagi. Masalahnya yang satu, orangnya udah wafat, ya. Kalau belum wafat saya maju duluan. Atau yang kedua, dia nggak mau sama bapak. Tahu diri lah, ya. Apa yang dilakukan oleh Julaibib? Dia ibadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah di mana? Di masjid. Di masjid. Akhirnya dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Dia curhatnya kepada Allah. Akhirnya dia mendapatkan anak yang soleha, cantik, kaya dan sebagainya. Pejabat, anggaplah anak gubernur.
pejabat. Kata Nabi, kalau kamu datang ke sana, ucapkan salam dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ngelamar bawa-bawa ustadz, ya kan, bukan diterima malah parah, ya kan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, oh wahai bapak, bahwa Nabi mau melamar. Wah seneng dia, anaknya mau dilamar. Bukan untuk saya, ya nggak jadi dah, ya kan. Itu orang tuanya aja tahu ini manusia siapa. Kamu mau ngapain kesini ngelamar? Wah kacau balau dah. Mau ditolak nggak enak, Nabi yang nyuruh, ya kan. Ditolak diterima begini nasib, ya kan. Anaknya gimana? Anaknya cantik, pintar dan sebagainya. Datang anaknya, ini ribut apaan Bapak Ibu? Ini Julaibib datang mengelamar Anda. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu ragu? Bukankah itu perintah Nabi? Wah ini luar biasa. Dapatlah dia istri yang soleha. Alhamdulillah. Lagi-lagi datang ke masjid penuh dengan keberkahan. Lagi tahiyat, assalamualaikum, mungkin dapat jodohnya. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik yang terakhir saya sampaikan. Berarti dalam menuntut ilmu nggak boleh nyontek. Diingatkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman karena sungguhnya bermanfaat peringatan itu, ya. Dibilang ittaqillah, takut dia. Ada dulu seorang pemuda yang dia mau berzina, nggak jadi karena diingatkan oleh wanita solehah ini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Konon katanya kalau di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, emang kalau orang ribut biasa tuh orang Arab, berisik, galak, marah-marah, tapi nggak pernah mukul. Tapi kalaupun ribut, shollu ala nabi, berhenti dia. Kalau kita dihajar terus, ya kan, mau hajar, mau kata shollu ala nabi, ittaqillah, dihajar terus. Nah ini pemuda diingatkan oleh wanita saleh, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dilepas, diingat kepada Allah. Kalau kita hajar lagi. Pada saat naik mobil, ada jablay datang buka pintu, ya kan? Akhirnya apaan? Pak mau nggak Pak? Gini, ya kan? Namanya orang maksiat dan dosa. Akhirnya dia pakai tuh gomis, Ustadz, ya kan? Dia pakai gomis, oh Ustadz, sama Ustadz nggak apa-apa, udah gratis biar barokah, ya. Ini kan gila lagi nih di Indonesia begitu ya. Nauzubillah min zalik. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ittaqillah, ingatlah kalian kepada Allah. Berarti ditinggal pun dia nggak akan nyontek karena merasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sholat kan kita nggak pernah korupsi. Dalam ibadah dalam ibadah puasa pun kita nggak berani siang hari di bulan Ramadan kumur 3 kali keluar 2. Siapa yang tahu? Menjelang asar, menjelang maghrib kita pura-pura lemes, pura-pura puasa. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah maha segalanya. Pernah nggak kita lakukan? 5 menit sebelum azan maghrib kita udah makan duluan. Berani nggak? Siapa yang berani kayak gini? Kecuali mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dalam ujian juga begitu. Kemudian dalam mencari nafkah juga begitu. Berarti dalam pekerjaannya bukan hanya atasannya yang menilai, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak berani korupsi waktu, lalai, zolimin orang, aniaya orang, perbuatannya jelek dan sebagainya. Kenapa? Dia anggap mencari nafkah, mencari ilmu sama dengan ibadah. Kemudian dari 60 tahun tadi kita, kebanyakan apa? Tidur, macet, itu waktu bukan? Dikalkulasi bisa tahunan itu tidur kita. Coba buka catatan Anda. 1, tidur, macet, kamar mandi, mati. Ya udah mati. Ada amalnya nggak? Ada amalnya. Ternyata tidurnya sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi ada doanya, makan ada doanya. Kemudian juga aktivitasnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka semua tidurnya dia, makan minumnya dia, istirahatnya dia, kemudian mencari nafkahnya dia, macetnya dia, semua dinilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, di antara rangkaian semua yang diperintahkan oleh Allah kita ibadah, dari haji, zakat, kemudian juga puasa, kemudian sholat, muaraknya, ujungnya adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun, hai orang beriman, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib tingkatkan, yang sunnah tingkatkan terus. Semakin hari semakin menjauhkan maksiat dan dosa, dan jangan sekali-kali wafat kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lanjutin boleh. Ada dua pertanyaan. Ini sambil di kolom kompol. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita bertujuan untuk menyelamatkan pasangan dan keturunan selama dunia dan akhirat dengan cara terbaik, tapi justru mereka lebih memilih menjauh. Apakah ini ujian atau memang petunjuk Allah? Kalau pasangan dan keturunan kita tersebut bukan jodoh kita di dunia dan di akhirat, seperti halnya mungkin pasangan dan salah satu anak Nabi Nuh yang tidak mau diajak oleh Nabi Nuh. Baik, ada lagi apa? Yang kedua tentang tadi saya sampaikan tentang zikir, dan ada yang memakai tangan, ada yang pakai tasbih. Itu mohon baik. Baik, itu ya, itu aja kan, nggak ada lagi ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apapun posisi kita sebagai orang tua, suami istri, jadilah suami yang saleh dan salehah. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang saleh, dan seterusnya. Lahirnya keturunan saleh dan salehah karena suami, bapak, istri, ibu dari yang saleh dan salehah. Kalau menjadi orang tua, mampu memberikan syafaat kepada anaknya agar anak keturunannya dimasukkan seluruhnya ke dalam surganya, sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Bapaknya beriman, anak turunannya, 7 turunannya semua habis. Mereka taat kepada Allah, beriman kepada Allah, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita menjadi anak, jadilah anak yang soleh dan soleha, yang bisa menyelamatkan orang tua kita di dunia, apalagi di akhirat. Apapun posisi kita, dimanapun, jadilah kita bermanfaat untuk orang banyak dan juga keluarga kita. Kemudian ada versinya, kita mau menikah, carilah istri yang soleha, carilah suami yang saleh yang menyelamatkan kita dunia apalagi akhirat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim tentang keluarga. Terdiri dari 12 ayat, jantungnya ada di ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Diri dulu, kemudian keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan di dunia, pendidikan, kesehatan, kemudian juga hal yang lainnya, prestasi kita bangun untuk anak kita, kemudian juga bukan hanya diantarkan di dunia, tapi juga mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga maksiat dan dosa. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan tentang suami yang taat kepada Allah, istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak taat kepada Allah. Itu dijelaskan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluarga kamu. Ya udah diajak, diperintahkan, itu berarti ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami yang bejat, durhaka kepada Allah, ngaku-ngaku sebagai Tuhan, istrinya taat kepada Allah, Asia. Dia adalah Fir'aun. Nah ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada dua-duanya ini rusaknya berjamaah, bocor alus ini, ya. Namanya Abu Lahab dengan Ummu Jamil, diabadikan dalam Al-Quran. Makanya gajah wafat mati meninggalkan gadingnya, kemudian macan meninggalkan belangnya, manusia meninggalkan namanya. Ada nggak nama-nama buruk dalam Quran? Ada. Abu Lahab, ya Fir'aun, Qarun, Haman, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Itu contoh-contoh buruk. Yang terbaik Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, itu yang terbaik.
Bagaimana membangunnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya, doa, taat kepada Allah, turunannya mendirikan sholat. Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, lahir Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Dari Sarah, Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam. Turunannya para nabi dan rasul. Itu kan nabi, wajar. Ada nggak orang biasa tapi hebat? Ada, diabadikan dalam Quran. Namanya keluarga Imran, Ali Imran. Ali Imran luar biasa. Bapaknya soleh, istrinya Hana soleha, lahirlah Maryam lebih hebat dari bapak ibunya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sucinya luar biasa. Ya, Maryam termasuk wanita yang hebat. Kemudian Fatimah, kemudian juga Khadijah. Nah, ini Maryam yang luar biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya suami, kemudian bisa hamil, bisa mendapatkan keturunan. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang nggak ada lagi yang ngaku-ngaku nggak punya suami tapi dia hamil, es cendol kelapa muda, perut bejendol, nggak punya bapak, nggak ngaku nih, ya bapaknya nggak ngaku, nggak ada lagi. Cuman ada di zamannya Maryam doang. Lebih hebat daripada bapak ibunya. Makanya anak harus lebih hebat, kesolehan, kepintaran dan sebagainya. Jangan sampai anak kita mau belajar, jangan nak, kamu jangan belajar. Nanti kamu bohongin bapak, jangan. Ya, bukan, nggak boleh. Harus lebih hebat, lebih soleh daripada orang tuanya. Kemudian cucunya lagi lebih hebat daripada Maryam. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rafi'uka ilayya. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini luar biasa. Itu kan ujung-ujungnya Nabi juga. Ada nggak orang biasa tapi hebat? Ada di dalam Al-Quran, namanya Luqman. Orang biasa bukan nabi, tapi taat kepada Allahnya luar biasa, diabadikan di dalam Al-Quran. Di antara banyak pesannya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku sayang, janganlah mempersekutukan Allah. Ya bunayya aqimis salah, dirikanlah salat anaknya. Wa wassainal insana biwalidayh, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian masalahnya kita lihat dulu nih, ini udah berkeluarga atau belum? Kemudian kalau udah bukan gak keluarga, berarti dia bukan jodoh kita. Yang baik ketemu dengan yang baik, yang buruk ketemu dengan yang buruk. Mudah-mudahan senantiasa kita melakukan perbaikan agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan keluarga itu saling melengkapi kekurangan. Suami ada kurangnya, istri ada kurangnya, datang bersatu menjadi sempurna. Jangan cari kekurangan. Nah, saat belum berkeluarga cari yang terbaik, alhamdulillah sudah. Kalaupun enggak, ganti. Dulu Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, datang ke rumah saya, datang ke rumah ibu saya. Dia cerita bahwasanya dia mau menikah lagi, dia mimpi. Ini jodoh yang kira-kira mungkin yang kedua ya. Ada istri pertamanya datang dulu masih awal. Itu dia cerita bahwasanya dia mau menikah, ada orang ini pakai pakai cadar ya. Pada saat dia mimpi, dia buka, itu nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Emang kebalik ternyata. Bukan. Emang nggak ada mukanya. Ternyata hikmahnya apa? Dia seorang yang menyimpang. Memang kelihatan dari pemahamannya, akidahnya yang salah. Orang Syiah deh. Allah berarti masih menjaga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira seperti itu. Berarti dia bukan jodoh terbaik kita. Allah masih jauhkan kita. Atau jangan-jangan kita merasa baik. Makanya Allah ingatkan, hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa paling suci, paling benar, paling alim. Jangan-jangan kita yang salah. Fala tuzakku anfusakum wa'lamu biman ittaqa. Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Coba kita dudukkan, kalau ada permasalahan, perselisihan, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ulama pun kalau ada kekurangan, ada kekhilafan, balikkan lagi pada Quran dan Sunnah, mana yang benar. Yang nggak salah, maksum, nggak pernah salah, nggak pernah dosa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat dia berkeluarga juga, ya, diajaknya dengan pelan-pelan, lemah lembut. Wanita beda dengan laki-laki. Dia dari tulang yang bengkok, kalau kasar, dimarahin dan sebagainya, dia akan dia akan patah dengan lemah lembut. Kita harus memahami, suami sabar, istri juga harus sabar. Kemudian saat istri menasihati suami juga harus paham, dia imam kita, beda dengan makmum nasihatinnya. Atau orang tua kita menasihatinya mungkin bukan lewat kita. Kalau kita nasihatin orang tua yang lebih tua daripada kita, Anda belum lahir, saya udah haji, coba gimana coba nasihatin orang model begini? Melalui suara yang didengar, ustadz-ustadz yang didengar, tokoh-tokoh yang didengar dan sebagainya. Pastikan siapa yang keliru yang kita lihat, ajak dengan lemah lembut. Allah mengutus dua nabinya sekaligus, namanya Musa dan Harun,
untuk menghadapi sekejamnya manusia namanya Fir'aun yang hobinya membantai manusia. Anak yang baru lahir laki-laki langsung dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun dakwah dengan lemah lembut agar mungkin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah kita orang yang beriman, orang yang baik, berpeluanglah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Jangan kasar dan sebagainya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua adalah tentang apa tadi? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menghitung dengan biji tasbihnya dan sebagainya supaya kita tahu. Dan Nabi pun menganjurkan. Dulu kisahnya begini. Bukan berarti kita hitung-hitungan dalam ibadah ya. Makanya kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi sampai malam amal apa yang kita lakukan, dosa atau maksiat? Kalau dosa atau maksiat sama, amal soleh atau maksiat, coba dicek. Oh ternyata baik, kebanyakan kita evaluasi hasabah yaumiyah, setiap hari kita evaluasi, ternyata alhamdulillah amal soleh kita lebih banyak. Nah ini mudah-mudahan husnul khotimah. Coba kita cek amal solehnya. Nah dulu juga Nabi, ada sahabat Rasulullah SAW, orang yang susah, orang yang sulit, kemudian dia nggak bisa nafkah, dia mungkin nggak bisa infak sedekah. Beda dengan orang kaya, sahabat, wahai Nabi, saya tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan, saya nggak bisa. Dia sedekah, kita nggak bisa. Ada nggak amalan yang bisa kita menyandingi atau menyamakan orang yang kaya ini? Kata Nabi, ada. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Baca itu 33 kali, maka bisa menyamakan amal soleh yang dilakukan oleh orang kaya. Kemudian orang kaya dengar dia melakukan hal yang sama, protes lagi orang miskin. Gimana ini wahai Nabi? Orang kaya melakukan amal yang kita lakukan. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hitungannya. Zikir 33, kalau dibilang 7 kali ya 7 kali. Sama seperti kita minum obat 3 kali sehari. Kita minumnya sehari sekali doang, sembuh gak? Nggak sembuh berarti kalau kita disuruhnya 7 kali, 99 kali, 33 kali, itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Jadi kita tahu bacaan subhanallah kita berapa kali, alhamdulillah kita berapa kali, sudah belum? Kalau Nabi kan ketahuan zikirnya, Nabi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Zikirnya, tobatnya Nabi sehari minimal kayak tadi itu 70 kali atau astagfirullahaladzim sampai 100 kali. Itu yang udah dijamin masuk surga. Apatah kita yang belum dijamin sama sekali dan kita nggak tahu kehidupan kita, tapi kita optimis, mudah-mudahan kita husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih banyak. Kebiasaan yang disampaikan Ustadz Arif bin Ilham, Allahu yarham, sehari dia 1000 kali istighfar. Sehari 1000 kali istighfar. Bagaimana kita tahu kita 1000 kali istighfar atau 1000 kali sholawat? Itu Syekh Muhammad Jaber. Nah, sering, kecuali kita dengan menghitung-hitungnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang besar yang kecil semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni yang besar maupun yang kecil, dan Allah selamatkan kita, keluarga kita dari api neraka. Kelak Allah jumpakan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sallallahu alazim, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadha alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhin al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wal qarana wa mikran min sa'il asqam. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal bakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan wal fitan wat ta'un.
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله موفق إلى أقوم الطريق نصر من الله وفتح قريب wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.